sebagai amal baik buat rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, bicara tentang relawan pajak tahun sekarang atau tahun-tahun sebelumnya juga, tentu saja kita paham betul bahwa tujuan diadakannya relawan pajak ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pajak di masyarakat secara umumnya. Dan tugas-tugasnya saya kira diantaranya adalah umumnya memberikan edukasi pajak, begitu, kemudian asistensi pelaporan SPT tahunan, ya, kemudian PPh pribadi, ya, serta asistensi pembayaran PPh kepada para wajib pajak. Nah, kami kira dari semenjak diadakannya relawan pajak dan terkhusus di Universitas Pamulang, sudah banyak dari kita yang tadinya mahasiswa dan sekarang menjadi alumni, sudah semakin baik pemahamannya tentang perpajakan ini. Oleh karena itu, maka diharapkan dan mudah-mudahan kepatuhan wajib pajak yang dalam kerangka itu untuk meningkatkan penerimaan pajak pada akhirnya ini bisa terus tercapai. Seperti pada tahun 2021 saat yang lalu, alhamdulillah ya, setelah 12 tahun tidak pernah mencapai target, ternyata tahun 2021 ini bisa mencapai target. Ini satu prestasi kiranya di masa pandemi, setelah masa pandemi yang cukup berat pada beberapa waktu yang lalu, walaupun sekarang masih merebak adanya Omikron dan sebagainya, tetapi target pajak bisa tercapai. 12 tahun tidak pernah tercapai. Ini satu prestasi. Dan dengan adanya relawan pajak, mudah-mudahan ke depan, ya, semenjak berakhirnya nanti COVID ini, akan terus-menerus, tidak lagi berhenti, target itu bisa tercapai. Dengan catatan itu semua merupakan upaya-upaya sistematis dalam kerangka untuk meningkatkan pembangunan, atau dengan kata lain, pendanaan terhadap pembangunan. Tidak kurang dari 70% dana pembangunan ini distorkan dari pajak. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kepada para relawan pajak nanti, sungguh-sungguh ya dalam melakukan kontribusinya terhadap masyarakat, sehingga dengan demikian benar-benar keberadaan kampus ini, Unpam khususnya, tidak sekedar besarnya kampus, banyaknya mahasiswa, tetapi justru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Sehingga demikianlah kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat umumnya, bangsa dan negara pada lebih luasnya. Oleh karena itu, maka bicara tentang relawan pajak ini, tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun, di AS, bahkan di Amerika, itu ada program yang sejenis. Kalau tidak salah namanya VITA, ya, VITA dan TCA, kalau tidak salah TCA, ya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi negara besar seperti mereka pun melakukan program yang mirip seperti ini. Maka negara besar juga Indonesia seperti ini melakukan, berarti bukan sesuatu hal yang istilahnya itu yang baru, tetapi justru memberikan satu nuansa bahwa kita sesama negara-negara besar melakukan hal-hal yang baik tadi. Jadi kami kira demikian, mudah-mudahan sekali lagi pelaksanaan pelatihan relawan pajak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan lancar. Maka dengan demikian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan pelatihan relawan pajak 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus Bu Ketua, Bu Nisa juga, saya mohon pamit, ini kebetulan lagi ada kegiatan JR Wisuda di Unpam. Ya. Terima kasih Bapak. Pak Agus, Pak Musli, dan seterusnya. Mohon maaf, saya langsung pamit dari ruang ini. Terima kasih. Bu Ayu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya juga mohon izin ya, semuanya, rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Enda Ruhiyat atas sambutannya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu yang pertama, pemaparan materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Musli Anwari. Kepada Bapak Musli Anwari, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Kanisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang terhormat Bu Wahyu Nurul Hidayati. Selamat siang Bu Wahyu. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Selamat siang, kita Pak. ketemu lagi ya meskipun masih dalam online ya Bu ya. Belum bisa bertatap muka langsung, dan juga jajaran dari pengurus Tech Center. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga untuk para calon relawan pajak semuanya, adik-adik, sehat-sehat ya, tetap semangat. Ini masih libur Bu Wahyu, mohon maaf kita ngobrol sedikit. Ya. Masih libur atau teman-teman apa sudah masuk semester yang baru? Masih libur Bapak. Nanti kita masuk aktif itu mulai Maret. Iya. Oh, bulan Maret, oke. Masih libur ya, berarti nggak kepecah ininya apa namanya. Semoga nanti ketika pemberian materi bisa semaksimal mungkin. Ya. Baik, mohon izin untuk dijadikan host ya untuk saya share screen. Oh sudah. Oke. Sebentar. Mohon izin Kak Anissa dikonfirmasi apakah sudah muncul di layar teman-teman? Sudah ya, oke baik. Saya mulai ya. Teman-teman, kita ngobrol sedikit ya. Terkait dengan pelaporan SPT tahunan ini kan merupakan salah satu rangkaian dari 4 kewajiban kita sebagai wajib pajak ya. Yang pertama dimulai dengan mendaftarkan diri. Setelah memenuhi ketentuan ya, memenuhi secara subjektif maupun objektif itu mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan memperoleh NPWP. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian menghitung kewajiban perpajakannya. Kemudian yang ketiga membayar, dan yang terakhir yang keempat adalah melaporkan SPT-nya. Jadi pelaporan itu salah satu step yang terakhir ya terkait dengan kewajiban yang 4M kita biasanya. Simpelnya sih 4M, jadi ada pelaporan sih jenis-jenis macam-macam. Nah, untuk kali ini saya yang akan saya share ke teman-teman itu terkait dengan pelaporan SPT tahunan yang orang pribadi, di mana nantinya teman-teman ketika menjadi relawan pajak, diangkat jadi relawan pajak, tentunya teman-teman itu fokus utamanya adalah menyukseskan pelaporan SPT tahunan tahun sekarang ya, yang untuk pelaporan tahun sebelumnya tahun 2021 gitu. Nah, teman-teman kan nanti fokus untuk asistensi SPT tahunan, baik itu nantinya ketika penempatan di KPP maupun mengadakan kegiatan untuk mandiri ya, secara mandiri ya Bu Wahyu Nurul ya. Nanti sudah ada pesanan juga kata Bu Wahyu teman-teman rekan-rekan dosennya mungkin ya Bu ya. Bahkan struktural kemarin minta ini Pak di asistensi dari Wamen. Ya itu ya. Rektor. Apa namanya mungkin dari jajaran dari Unpam juga kan itu bagian dari wajib pajak orang pribadi ya Bu ya. Betul. Yang kemarin nantinya kemarin dari struktural saya yang ngisi tapi dibantu dengan teman-teman relawan pajak juga. Itu salah satu bentuk dari kegiatan yang mandiri ya Bu ya di sana ya. Selain KPP, bentuk lain dari nanti tugasnya relawan juga bisa mengadakan kegiatan mandiri terkait dengan bantuan untuk SPT tahunan. Oke, nanti kita bahas. Mohon maaf Ibu, ada yang ini baru semua ya Bu ya? Baru semua atau ada yang sudah? Ya, dominan baru Pak, tapi ada beberapa yang tahun lalu ikut lagi. Ada. Baik. Karena semesternya kemarin masih rendah karena kita kemarin disortir yang di bawah semester 6 gitu. Baik. Iya. Oke, teman-teman mohon izin ya Bu Nurul ya, Bu Wahyu Nurul. Oke. Nah, terkait dengan SPT tahunan ini apa sih? Pertanyaan yang pertama terkait dengan e-filing ini, gitu kan. Kadang kita dengar e-filing, apa sih e-filing ini seperti itu. Nah, e-filing itu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time. Jadi berbasis internet ya, apa namanya lewat
pajak.go.id ataupun pakai jasa pihak ketiga. Dalam hal ini ada kita sebutnya ASP atau penyedia jasa aplikasi. Apa sih yang jadi latar belakang DJP meluncurkan e-filing ini? Jawabannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan wajib pajak orang pribadi yang akan melaporkan SPT tahunan menjelang batas waktu penyampaian SPT ya, tanggal 31 Maret untuk orang pribadi. Ini tampilannya seperti ini ketika semuanya serba manual. Mungkin Bu Wahyu Nurul mengalami seperti ini, Bu, dulu-dulu sebelum ada e-filing. Iya, Pak. Jadi, iya kan? Jadi Iya, hampir semua wajib pajak itu tumpah ruah datang ke KPP untuk mengisi SPT-nya. Karena serba manual ya otomatis ya datang ke KPP, ataupun kalau nggak bisa, kalau dulu itu bisa dikirimkan lewat pos. Namun mostly atau dominannya itu seperti ini. Ini menjelang bulan-bulan, minggu-minggu terakhir menjelang habis bulan Maret ya, seperti ini. Antriannya Masya Allah ya di semua KPP. Kalau dulu itu saya di KPP Serpong seperti ini. Ini Serpong lumayan dekat ke Universitas Pamulang ya Bu Wahyu ya. Iya, betul, Pak. Ya, seperti ini. Apa namanya? Nah, biasanya dulu ketika di Serpong pun ada tenda Sampai bikin tenda. Jadi kalau iya, Pak. Kayak hajatan ya, Pak. Jadi kalau Biasa. kalau menjelang batas waktu pelaporan SPT yang orang pribadi 31 Maret, biasanya semua KPP itu mendirikan tenda di depannya untuk menampung antrian wajib pajak. Sudah kayak kondangan, betul Ibu. Apa namanya? Saking ramenya seperti itu. Nah, itu salah satu yang jadi alasan intinya e-filing itu untuk membantu wajib pajak agar lebih efisien dan tanpa harus mengantri ya, apa namanya, membutuhkan antri sudah lama, menghabiskan waktu, dan wajib pajak juga yang harusnya kerja malah terganggu. Itu seperti itu. Ya, akhirnya diluncurkan e-filing itu untuk membantu wajib pajak, fokusnya seperti itu. Selain itu kita juga sedang menuju ke arah go green ya, untuk membatasi pemakaian kertas ya. Jadi kita kan paperless untuk zaman sekarang, peduli sama lingkungan juga seperti itu. Nah, terkait e-filing ini teman-teman ada 3 jenis caranya. Yang pertama bisa isi secara online, kemudian upload ISPT, yang ketiga e-form. Nah, bedanya apa aja sih Pak terkait dengan e-filing ini? Yang pertama, kalau online itu buka DJP online-nya lewat pajak.go.id, langsung diisi sampai dengan selesai. Jadi diisi secara online pada saat itu juga, sampai dengan selesai dapat dipotong lewat web ya, seperti itu. Itu yang pertama secara online. Itu yang menggunakan formulir apa saja atau jenis apa saja. Yang pertama adalah untuk SPT tahunan orang pribadi 1770 SS. Nah, siapa yang memakai SPT ini, jenis ini, yaitu orang pribadi yang dalam ini misalnya karyawan dengan penghasilan bruto di bawah 60 juta, jadi SS ya. Kemudian yang menggunakan SPT secara online yang kedua adalah SPT tahunan orang pribadi 1770S, yaitu penghasilannya di atas 60 juta selama setahun brutonya, seperti itu. Nantinya teman-teman relawan pajak ketika sudah diangkat memang akan difokuskan di ya teks ini ya, apa namanya, di terkait dengan SPT tahun OP 1770 SS dan juga S, karena apa namanya, lebih simpel dan juga lebih sedikit isiannya dibandingkan jenis SPT yang lain. Nah, itu dia pengisian yang SPT secara online, jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah upload ISPT. Nah, kalau upload ISPT memang lebih rumit. Kenapa? Yang pertama adalah harus install aplikasi ISPT-nya terlebih dahulu. Jadi wajib pajak harus download aplikasinya, kemudian diinstal. Nah, kalau installernya ada di pajak.go.id, semuanya ada di sana, kemudian diinstal. Setelah diinstal, kemudian diisi SPT-nya lewat aplikasi. Kalau sudah selesai, maka nantinya akan meng-create file pelaporan untuk di-upload secara online. Jadi kalau secara langsung online yang tadi selesai gitu ya. Kalau yang ini harus upload, harus buat filenya dulu baru di-upload seperti itu. Nah, yang menggunakan jenis apa saja? Nah, yang pertama adalah SP tahunan orang pribadi 1770. Nah, di sini UMKM ataupun pekerja bebas masuk sini. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah SPT tahunan badan 1771.
Kemudian yang ketiga adalah jenisnya adalah e-form. Nah, kalau e-form SPT-nya diisi secara manual, kemudian di-upload seperti itu. Jadi download dulu file isiannya, nanti ketika sudah di-download itu bentuknya sama seperti file hard copy ya, seperti itu. Jadi bentuknya PDF diisi dulu oleh wajib pajak, setelah selesai kemudian dikirim ulang secara online sampai dapat tanda terimanya. Nah, untuk jenis ini yang memakai jenis apa aja SPT tahunannya? Yang pertama orang pribadi 1770S, ini yang di atas 60 juta ya karyawannya. Kemudian SPT tahunan orang pribadi 1770 yang UMKM dan pekerja bebas. Kemudian ada juga SPT tahunan badan 1771. Tuh, jadi ada 3, bisa isi langsung secara online. Kemudian yang kedua upload di SPT, yang ketiga e-form. Jadi ada 3 jenis ya teman-teman ya. Nah, sebagai informasi, teman-teman, Direktorat Jenderal Pajak juga sudah menerapkan single login. Apa sih single login? Jadi, dengan 1 kali login itu, wajib pajak bisa mendapatkan akses untuk berbagai jenis layanan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam ini misalkan terkait dengan pelaporan, ada e-filing, terkait dengan SPT tahunan, dan lain-lain. Kemudian ada e-reporting, ya ada e-CBCR dan juga ada e-bukot. Kemudian terkait dengan pembayaran pajak, kita biasanya ada namanya pembuatan kode billing, di mana dibuatnya berarti lewat aplikasi e-billing. Nah, kemudian ada juga untuk mengecek profil WP-nya ya. Jadi ketika sudah masuk bisa dicek nih datanya sudah sesuai atau enggak. Kadang kan wajib pajak sudah daftar ya sudah gitu, enggak ngecek lagi. Nah, kalau misalnya ternyata wajib pajaknya sudah beda datanya, bisa mengirim permohonan perubahan data ke KPP seperti itu. Kemudian ada layanan administrasi, misalkan konfirmasi dokumen untuk pengecekan produk hukum yang diterbitkan oleh KPP. Apakah benar misalkan surat keterangan bebasnya betul-betul dikeluarkan oleh KPP atau lain-lain. Kemudian ada di SKD juga, value added tax refund, kemudian ke SWP, dan juga ada permohonan. Nah, itu dia bisa dengan 1 kali login bisa didapatkan semuanya seperti itu. Nah, kalau sudah mau menggunakan e-filing, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau yang sebelah kiri kalau kita menggunakan handphone, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kalau yang sebelah kanan itu menggunakan PC atau notebook. Jadi desktopnya seperti ini. Tuh. Nah, saja 3 hal yang penting agar bisa wajib pajak itu bisa masuk, bisa lapor SPT tahunan itu apa saja sih Pak? Yang pertama adalah tentunya harus sudah punya NPWP. Kalau non wajib pajak ya tidak punya NPWP ya tidak bisa akses dong seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak sudah mempunyai EPIN. Nah, kalau belum berarti mengajukan EPIN ke KPP terlebih dahulu. Kemudian setelah punya EPIN, wajib pajak harus meng-create akun DJP online-nya. Jadi 3 tahapan ini berkesinambungan ya. Jadi punya NPWP dulu, ngajuin EPIN, kemudian diaktifasi untuk mendapatkan akun DJP online. Seperti itu. Nah, ini dia siklusnya ya. Jadi kalau wajib pajak belum punya EPIN, ya pertama kali adalah mengajukan EPIN ke KPP. Kemudian wajib pajak akan diproses untuk permohonannya saat itu juga ya 1 hari kerja kalau permohonannya tersebut lengkap. Kemudian setelah mendapatkan EPIN, wajib pajak langsung masuk ke pajak.go.id untuk diaktifasi EPIN-nya supaya bisa mendapatkan akun DJP online. Gitu. Jadi ketika diaktifasi ada masuk link aktivasi ke email wajib pajak. Setelah diklik maka bisa masuk ya, selesai proses seperti itu. Sementara untuk siklus dari e-filing itu secara sederhana seperti ini. Jadi wajib pajak yang sudah punya akun DJP online, kemudian masuk lagi ke pajak.go.id, kemudian pilih menu e-filing pada tab lapor ya. Kemudian buat SPT setelah pengisian selesai, maka ada permintaan untuk ambil kode verifikasi yang wajib pajak bisa pilih mau dikirimkan ke email ataupun handphone yang terdaftar.
Kemudian setelah mendapatkan tinggal di copy paste saja apa namanya yang 6 digit kode verifikasinya, tinggal di input, dikirim SPT-nya. Nanti wajib pajak setelah selesai akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Tanda terimanya seperti ini. Ini masuknya ke email juga. Jadi dengan e-filing ini benar-benar paperless ya, tidak ada cetakan apa namanya kertas. Jadi kita doodling seperti itu. Nah, terkait dengan permohonan e-fin, nah untuk mendapatkan e-fin kan sekarang harus apa namanya mengisi formulir dan juga melampirkan fotokopi KTP dan NPWP-nya. Kemudian datanya diisi terkait dengan nama, misalkan NPWP, NIK-nya, kemudian diisi juga nomor handphone dan email yang aktif, dan itu emailnya belum pernah didaftarkan ke orang lain, misalkan. Kalau harus betul-betul belum pernah, seperti itu. Karena nantinya berguna untuk pengiriman link aplikasi. Nah, terkait dengan permohonan e-fin, seperti yang kita tahu, sekarang juga Direktorat Jenderal Pajak masih melakukan pembatasan untuk wajib pajak datang ke KPP, karena masih dalam kondisi pandemi. Namun untuk KPP sudah menyediakan saluran khusus untuk wajib pajak melakukan atau mengirim permohonannya. Jadi bisa melalui WhatsApp dan juga email KPP. Nantinya petugasnya akan memandu bagaimana terkait cara permohonannya dan juga apa namanya kelengkapan untuk permohonannya, seperti itu. Nantinya e-finnya juga akan dikirim, misal kalau lewat email berarti dibalas untuk e-finnya juga lewat email ataupun lewat WhatsApp, seperti itu. Nah, kemudian kalau panduan e-filing saya akan mutarkan videonya saja ya biar lebih jelas, karena ini juga kalau pakai slide juga kurang lebih sama seperti yang ada di video. Terkait dengan videonya, ini yang saya ambil dari YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Teman-teman bisa apa namanya bisa browse juga untuk YouTube-nya. Di sana banyak sekali apa namanya tutorial terkait dengan jenis-jenis SPT dan juga terkait permohonan lain, misalkan terkait program pengungkapan sukarela PPS. Teman-teman bisa belajar dari sana, dan juga ada terkait dengan apa namanya sektor-sektor perpajakan yang lain, seperti itu. Ini saya stop share dulu, kemudian nanti saya akan share video. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak. Apakah sudah muncul suaranya, Kak? Kak? Sudah terdengar, Pak? Oh, sudah. Sudah, Kak. Sudah, saya izin lagi. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770 SS melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan pada satu perusahaan dan berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik ikon e-filing. Kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Bila data yang Anda isikan benar, maka akan muncul tombol SPT 1770 SS. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut
untuk pengisian SPT dengan tekan iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Kemudian, isikan jumlah pengurang pada poin 2. Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem secara otomatis akan menghitung pajak Anda. Pada poin 6, isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan Anda. Maka, Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan data NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, jika pemberi kerja Anda memberikan bukti potong final, maka isikan nominal penghasilan pada poin B8 dan isikan pajak penghasilan final yang telah dipotong pada poin B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, isikan pada poin B10. Selanjutnya, pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Pada bagian D, centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak di 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770S melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan berpenghasilan di atas 60 juta per tahun. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik pada ikon e-filing, kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan, atau upload SPT. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770S menggunakan formulir. Maka, pilih opsi dengan bentuk formulir. Tekan tombol SPT 1770S dengan formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya.
Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final. Pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Pilih sumber penghasilan, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Anda juga dapat mengubah atau menghapus data yang Anda rekam bila terjadi kesalahan. Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu Harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Klik lanjut. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1, bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak dari bukti potong yang telah Anda terima. Isikan jenis pajak, NPWP pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik langkah berikutnya. Pada induk SPT, isikan data identitas berupa status perkawinan, status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Pada bagian A, poin 1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Poin 2 akan otomatis terisi dari data yang telah Anda isikan pada lampiran sebelumnya. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri. Pada poin 4, penghasilan neto akan dijumlahkan secara otomatis. Pada poin 5, isikan jumlah zakat yang Anda bayarkan kepada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Poin 6 akan terisi otomatis. Pada bagian B, pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong. Maka, nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya perlu diperhatikan bagi Anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada petunjuk bagian C10. Bagian D poin 14 hanya perlu diisi apabila Anda pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Lanjut ke bagian E. Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan kode NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya dikhususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan. Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT,
maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara pelaporan SPT tahunan yang nantinya teman-teman akan bergelasnya di sektor sana ya. Jadi yang teman-teman nanti akan jalankan terkait asistensinya di sini. Jadi yang SS dan juga S fokusnya di sana. Mungkin dari saya itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi kembali lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Musli Anwari atas penyampaian materinya. Kepada selanjutnya sesi tanya jawab kepada teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan teman-teman. Saya izin bertanya ya, Mbak Nisa ya. Pak Musli, boleh ya saya diskusi ya, Pak? Bapak suaranya masih di-mute ya? Ya, Bu. Mohon maaf. Iya, Bapak izin bertanya. Jadi di tahun lalu itu memang ada beberapa dosen itu yang NPP-nya dinonaktifkan gitu. Jadi beliau tuh mau buka usaha gitu, mau CV-nya itu mau ada NPP-nya, tapi karena terbentur NPP-nya dinonaktifkan sehingga terkendala juga gitu. Terkendala ya, perizinannya ya Ibu ya. Iya gitu. Nah terus solusinya bagaimana Pak? Apakah mereka apakah harus ya pastinya mengaktifkan kembali ya Pak ya, dengan cara seperti apa? Apakah cukup melaporkan SPT-nya atau enggak? Itu pertanyaan pertama Pak. Kemudian yang kedua, ada beberapa dosen yang suami istri, suaminya ada NPWP, istrinya dapat NPWP gitu. Nah, menurut Bapak lebih baiknya itu apakah NPWP-nya itu misalkan si istri ini pengen digabungkan dengan si suami gitu Pak, jadi satu. Nah, kira-kira resiko apa yang akan terjadi? Apakah bakal diperiksa atau apa tuh si istrinya gitu Pak, ketika NPWP-nya itu gabung menjadi satu dengan suami gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Wahyu. Izin menjawab ya Bu ya. Yang pertama kan terkait dengan status wajib pajak non efektif, kita sebutnya WPNE ya Bu singkatannya ya. Seperti yang kita tahu, nah terkait dengan perizinan sebagai info ya, perizinan itu sekarang lewat sistemnya itu OSS Bu Wahyu ya. Jadi One Sub sistem kalau nggak salah ya, itu yang dipunyai oleh Kemendagri terkait dengan perizinan dan lain-lain. Jadi ketika sudah mendirikan CV kan biasanya ada perizinan dan lain-lainnya Ibu ya. Itu masuknya ke sana ke sistem yang OSS ini. Sistem OSS mengambil data terkait kewajiban perpajakannya ke server Direktorat Jenderal Pajak. Syaratnya itu mohon izin seingat saya itu sudah melaporkan SPT tahunannya 2 tahun terakhir. Jadi karena apa? Jadi ketika menjalankan suatu usaha tentu saja nantinya ada kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, mereka mengetracknya itu harus dari dicek kewajiban yang ada di pengurusnya. Gimana mau menjalankan kewajiban badannya kalau secara pribadi belum menjalankan kewajiban yang harusnya sudah ditunaikan. Intinya sih seperti itu. Nah, solusinya gimana? Karena kalau status NE malahan atau NE ataupun belum lapor, jadilah malah mengganggu yang tadinya sudah berniat untuk menjalankan usaha. Nah, kalau untuk menaktifkan dari status non efektif jadi belibet ya Bu ya, aktif NE gitu. Wajib pajak tinggal lapor saja Bu. Ketika sudah lapor online nanti otomatis statusnya langsung berubah jadi aktif kembali. Tinggal lapor saja. Kalau misal mau dibantu bisa datang ke KPP seperti itu.
lapor saja SPT tahunan itu sudah otomatis ketika dapat tanda terima by system itu langsung aktif kembali. Nah, terkait dengan ini, ketika sudah aktif, mendingan wajib pajaknya kalau mau menjalankan usaha 2 tahun terakhir dilaporkan saja. Itu biar bisa hijau di sistem mereka juga, Bu. Gitu, karena pengalaman saya pribadi ketika melayani wajib pajak di KPP dulu, banyak yang datang ke kami konsultasi, Pak, ini dari OSS-nya kita ada masalah di sistem, ada di bagian pajaknya katanya tidak hijau. Bapak kenapa? Ada data pengurusnya nggak? Saya cek dulu gitu kan. Kita bisa cek kalau untuk wajib pajak yang terdaftar di NPP ya, di KPP kita gitu. Saya cek ternyata memang ada yang statusnya NE, ada yang statusnya belum lapor dua tahun terakhir. Itu semua pengurusnya memang harus, Bu, dicek harus sudah lapor, istilahnya sudah menunaikan kewajibannya terkait dengan pelaporan ataupun ada data tunggakan wajib pajaknya ya. Jadi kalau ada hutang pajak, ada yang belum lapor, itu sama sistem mereka itu langsung ditolak, Bu. Itu seperti itu. Itu sama juga seperti kalau mau mendapatkan bantuan pendidikan ya, seperti PAUD dan lain-lain, itu harus lapor SPT tahunan juga. Itu sama ininya yang dinasnya itu ada juga datanya. Jadi sebenarnya manfaatnya di situ juga. Jadi wajib pajak sebaiknya memang tertib laporannya saja sih yang penting gitu. Siap. Nah, itu dia. Jadi tinggal kalau NE tinggal lapor SPT tahunan saja. Kalaupun semisal ini ada masalah atau ini bisa konsultasi ke KPP-nya saja. Nanti bisa aktif kembali kok, Bu. Gitu. Siap. Nah, kalau sudah aktif ya tinggal penuhi saja kewajiban pelaporannya, nanti terkait dengan perizinannya insya Allah kalau sudah sinkron datanya bisa langsung diproses. Gitu. Siap. Nah, yang kedua terkait dengan istri yang mau gabung sama suami ya, Bu ya. Memang ketentuan yang sekarang itu boleh kalau misal ternyata istri mau digabung ya, karena kan secara aturan pun kalau aturan kita secara general di mana-mana suami yang menanggung istri ya, Bu ya. Hukum kita seperti itu. Jadi suami adalah kepala keluarga yang menanggung istri. Jadi kalau misal istri ternyata sudah punya NPWP dan ternyata mau digabung, boleh. Jadi tinggal mengajukan namanya penghapusan dan di alasannya itu kita dengan mau ikut gabung NPWP. Nanti prosesnya memang kalau untuk penghapusan lama, saya 6 atau 1 tahun ya. Mohon di ini lagi nanti saya cek ulang, Bu. Nah, tapi wajib pajaknya itu bisa mengajukan NE dulu berbarengan ya, Bu ya, formulir NE sama formulir penghapusan. Oh, nantinya jadi istrinya dihapus ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Kalau memang mau digabung ya berarti harus dihapus, nggak bisa gabung kalau belum dihapus. Gitu. Jadi prosesnya dihapus dulu baru gabung ya, dihapus Pak? Dulu, iya. Nanti ketika sudah wajib pajak sudah terima SK penghapusannya, baru wajib pajak itu datang lagi ke KPP suaminya terdaftar. Nanti didaftarkan lagi, tapi tetap nantinya ketika dapat NPWP itu NPWP-nya nomornya NPWP suami, tapi biasanya nama istri garis miring suami garis miring istri. Oh, gitu. Di dalam NPWP-nya ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi NPWP-nya cuma 1, mungkin namanya sama. Nanti pelaporannya berarti tinggal digabung ya. Jadi penghasilan istri jadi penghasilan suami, nggak masing-masing lagi ibu. Boleh seperti itu. Sebenarnya yang penting pengajukan belum ada SK penghapusan, kewajiban perpajakannya harus tetap dipenuhi. Jadi harus kalau ada misalkan ngajuin sekarang nih, Bu ya, berarti tahun lalu kan masih ada yang harus dilaporkan tahun 2021 nih, yang sekarang bulan Maret, berarti harus tetap lapor karena penghapusannya masih belum selesai, intinya seperti itu. Beda kalau misal ketika penghapusannya itu wajib pajaknya ngajuin NE juga boleh. Jadi statusnya nanti NE dulu sambil menunggu penghapusan, jadi tidak ada lagi kewajiban perpajakannya, tinggal nunggu saja. Kewajiban pelaporannya nggak ada, jadi tinggal nunggu saja SK untuk penghapusan NPWP. Baik. Nantinya kalau pas penghapusan kan memang dicek dulu nih, takutnya memang ada hutang pajak dan lain-lain, itu harus dibayar dulu. Tapi kalau misal tidak ada ya, misalkan ya lapornya tertib dan lain-lain, alasannya masuk akal ya,
boleh. Nanti dikabulkan kok sama KPP. Iya, Pak, kalau misalkan dihapus NPWP-nya si istrinya itu diperiksa nggak, Pak? Kan kalau saya ada kalau penghapusan pemeriksaan ada namanya pemeriksaan sederhana tentu saja Bu, untuk mengecek administrasinya saja. Jadi nggak masuk ke penghapusan yang seperti badan dihapus ya, minta data bla bla bla, nggak ada. Oh enggak ya? Nggak ada. Tapi memang ada tetap pemeriksaan namun sederhana. Paling nanti di sama fungsional pemeriksanya pun ditanya Ibu mau dihapus kenapa? Konfirmasi seperti itu. Dan fokusnya memang penelitian di administrasi kami saja. Siap. Jadi by system seperti itu, tidak ada pemeriksaan yang gimana. Terkecuali kalau memang ada ditemukan data. Oh, siap. Terima kasih Pak Musli. Sama-sama Ibu. Selanjutnya teman-teman, ada yang ingin bertanya? Mau izin bertanya, Pak? Ya. Suara saya terdengar karena sinyal saya kurang bagus. Sebelumnya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Yulisa Eka Putri. Saya izin bertanya, Pak. Misalkan nih, kita kan jadi relawan pajak. Terus biasanya apa aja sih kendala yang biasa kita hadapin jadi relawan pajak? Terus yang kedua, misalkan nih dalam membantu SPTOP mengerjakan SPT tahunan kita ada kendala nih Pak. Itu cara mengatasinya gimana ya Pak? Apakah gitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yulisa. Panggilnya kakak aja ya teman-teman ya. Biasanya kalau sama teman-teman mahasiswa Bu Wahyu kita bilangnya kakak gitu ya. Oke Kak Yulisa, nah terkait dengan nantinya relawan. Infonya gini ya teman-teman, ketika teman-teman misalkan kan nantinya ada yang ditempatkan di KPP ataupun mengadakan kegiatan sendiri boleh seperti itu. Nah ketika teman-teman nantinya ditempatkan di KPP, jangan takut, jangan khawatir juga, nanti teman-teman tetap ada pendampingan dari petugas di KPP-nya. Jadi kalau misal teman-teman Unpam itu dekatnya KPP Pondok Aren ataupun KPP Serpong, bisa ditempatkan di antara dua itu ya, mungkin ya bisa saja. Nah, nantinya teman-teman, kenapa Ibu? Di KPP 3 Raksa kita udah 2 tahun di sana. Oh, 3 Raksa, masih lah ya, Gading Serpong ya Bu ya, nggak terlalu jauh gitu kan. Nantinya teman-teman juga ada pendampingan, jangan khawatir. Nantinya di ajaran juga ada pendampingan juga, jadi jangan ragu kalau semisal ada pertanyaan, Pak ini gimana ya, karena kan kita juga mengerti ya kalau teman-teman itu belum pernah pegang satu sistem, satu aplikasi kan pasti agak-agak keder ya, aduh gimana ini, deg-degan, intinya seperti itu ya. Sama aja saya juga ketika dulu pertama kali e-filing juga belajar gitu kayak gitu. Tapi kalau teman-teman saya yakin karena anak milenial dan Gen Z itu kan lebih apa sih disebutnya, dengan teknologi lebih melek, dengan teknologi satu kali nyoba ya udah biasanya udah langsung tektokan sudah lancar seperti itu. Dan juga teman-teman pun nantinya kan menangani terkait dengan SPT-SS yang sebenarnya sangat simpel sekali, cuma ada 12 istian dan tinggal disamakan dengan bukti potong. Jadi semangat saja kayak gitu. Nah terkait dengan nantinya jadi relawan, apa sih kendalanya? Sebenarnya apa ya? Mungkin bisa ada yang sharing yang sudah pernah jadi relawan, coba. Ada nggak kendala terkait menjadi relawan sih? Dari sisi teman-teman relawannya nih, misalkan seperti apa? Ada nggak Bu Wahyu yang sudah jadi relawan di hari ini hadir? Ada, seperti siapa nih ya? Sama. Kemudian ya Salma ya, Leni ikut nggak ya kemarin? Supaya ini kayaknya Bu, ini by online kan, jadi mereka memang dulu itu tahun 2021 tuh ditargetkan, jadi menjadi motivasi juga sih gitu. Kalau saya pribadi sih hal yang paling seru dalam pendampingan SPT itu adalah ketika berhasil sampai dengan selesai, dapat tanda terima ya Bu ya. Iya, terus abis itu mereka senang gitu Pak, itu kita luar biasa banget.
gitu. Banyak kemarin waktu pas offline tuh rame Pak, jadi dosen-dosen pada datang gitu pas offline. Jadi memang kita selain dari KPP 3 Raksa saat itu di tech center kita juga ngebuka gitu. Jadi apa namanya dijadwalin seperti itu. Gitu. Jadi biasanya kendalanya kalau saya boleh sharing mungkin Mbak Yulisa, kendalanya apa ya? Kendalanya kalau misalkan tapi kemarin termasuk sukses, kenapa? Karena ketika ada kendala itu dia selalu anak-anak relawan pajak itu selalu dipantau oleh teman-teman KPP gitu. Jadi langsung dikasih solusinya kayak gitu sih. Paling kendalanya kalau misalnya WP-nya lagi nggak mood terus kemudian kita agak kelihatan susah gitu ya, terus apa namanya agak ini ya itu kalau pas offline. Tapi kalau pas online kan biasanya agak sulit juga. Waktu itu kita ngubungin sih Pak database gitu, bukan ngubungin ya, dikasih memang ini jatahnya untuk ngubungin gitu, udah dikasih gitu. Pak, saya boleh nambah nanya nggak Pak? Boleh, kasus kadang case di kampus gitu kan, teman-teman dosen suka cerita curhat ya, saya sebisa mungkin kan karena saya terkenalnya di tech center jadi pada ke saya gitu Pak. Jadi gini Pak, ada dosen yang udah punya yayasan, terus kemudian dia punya di bawah yayasan itu ada beberapa lembaga Pak. Di bawah yayasan ada beberapa lembaga, terus kemudian salah satu lembaganya itu adalah penerima dana dari pemerintah gitu. Nah, salah satunya itu adalah butuh NPWP, Pak. Nah, di lembaga tersebut nggak punya NPWP. Nah, saya kemarin sih sarankan untuk buat NPWP dong, gitu kan. Tapi lembaga tersebut harus punya akte kan, salah satunya kan Ya, akte dan sebagainya gitu. Betul, Bu. Tapi dari lembaga tersebut nggak mau, Pak, buat NPWP, karena si yayasan itu di bawah ini nginduk ya Bu ya? Iya, nggak mau gitu. Nah, dananya suruh masuk ke yayasan nggak mau, karena yayasan nggak mau dicampur aduk dengan dana dari pemerintah. Akhirnya, nah solusinya gimana Pak? Apakah bisa kita membuat NPWP QQ gitu loh Pak? Kayak rekening kan bisa ya, QQ yayasan, QQ apa gitu kan. Apakah NPWP juga bisa Pak seperti itu kalau kasusnya seperti itu? Karena dari pemerintah kan tentunya minta pertanggungjawaban atas dana-dana yang mereka berikan kepada yayasan tersebut atau lembaga tersebut. Seperti itu Pak, kira-kira gimana? Okay. Ini memang banyak ya Bu ya kasusnya terkait dengan dana bantuan pendidikan, banyak sih seperti ini. Salah satunya sih banyak terkait seperti PAUD dan lain-lain, itu kan mendapat kucuran dana dari bantuan pemerintah seperti itu. Nah, terkait seperti ini, memang kalau mau mendapatkan bantuan dari pemerintah kan harus ada badan hukumnya ya Bu ya. Seperti apakah unit dari di bawah yayasan itu mau buat NPWP sendiri yang terpisah, silahkan. Namun kalau untuk case-nya mau seperti QQ itu ketentuannya tidak ada Bu. Kalau misal mau buat NPWP berarti harus dibuatkan akte untuk unit tersebut seperti itu. Tidak ada jalan lain sih, nggak ada pilihannya ya. Ada NPWP yang QQ itu tidak ada seperti itu. Jadi solusinya ya hanya kalaupun mau pengurus dari unit tersebut itu membuat akte untuk badan hukumnya tersendiri, Ibu. Tidak, menurut saya ya, mohon maaf, menurut saya pribadi seperti itu. Nantinya baru ketika sudah ada akte pendirian dan juga lain-lain bisa mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP seperti itu. Ada sih memang pernah juga kasus seperti ini. Itu harus ada yang mengalah antara yayasannya mau menampung dananya dulu, tapi nantinya ribet dengan pertanggungjawabannya ya. Intinya sih sebenarnya di situ kuncinya itu. Karena kan yayasan mungkin sudah terlalu banyak ininya ya Bu ya. Ini itu ditambah lagi ini ya, berarti ya mereka harus melakukan pertanggungjawaban terkait dengan laporannya seperti itu. Ataupun pengurusnya kalaupun memang diizinkan sama yayasannya membuat badan hukum tersendiri, jadinya nanti terpisah, unit terpisah meskipun di bawah dari satu yayasan. Namun secara ini kan boleh ya Bu ya, kalau memang memisahkan diri seperti itu. Gunanya hanya untuk misalkan gunanya hanya untuk terkait untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Iya betul Pak. Iya. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak Muslim.
Ya, mungkin menambahkan yang tadi yang Mbak Yulisa ya. Tadi kan sudah dijawab juga sama Bu Wahyu kalau ada terkait dengan ada masalah ataupun ini, teman-teman di KPP pun yang mendampingi akan membantu, intinya seperti itu. Nah, ketika dulu sama KPP 3 Raksa, KPP 3 Raksa bisa ditanyain juga petugasnya ya Bu Wahyu ya. Jadi kalau semisal namanya kita ngisi sistem ya, apalagi yang S itu istilahnya lumayan banyak, kadang ini kok nggak mau, ini kok nggak matching, ini kok nggak nihil, ini yang harus balik lagi ke bagian mana, nanti bisa ada panduan, ada yang membantu juga Kak Yulisa. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Halo Pak, izin bertanya. Oh iya, Kak Bagus, silakan. Tadi setelah mengklik e-filing itu pertanyaan kedua ada MT sama PH itu Pak. Nah itu terkait dengan kewajiban hartanya disatukan atau enggak, harta suami istri. Kalau misalkan yang dipisah itu contoh WP-nya itu bagaimana Pak? Jadi kalau dipisah suami istri harus membuat pernyataan kalau ada pisah harta, dan itu harus disahkan oleh notaris. Jadi hartanya kan kalau perjanjian perkawinan juga nantinya ada pilihan ya, kalau yang sudah menikah apakah ada perjanjian pisah harta atau enggak, seperti itu. Kalau sudah ada perjanjian pisah harta, jadi untuk hartanya dilaporkan masing-masing. Tapi balik lagi kalau semisal kalau wajib pajaknya punya NPWP masing-masing ya berarti memang sudah dipisah. Tapi kalau kejadian yang hartanya digabung, nanti ada formulir tersendiri, ada lampirannya Kak Bagus, terkait dengan MT disebutnya ya, ada sebagai kepala keluarga tapi hartanya disatukan, intinya seperti itu. Jadi kalau digabung ya berarti harta istri adalah harta suami, karena suami sebagai kepala keluarga. Itu ada lampirannya khusus nantinya. Kalau terkait dengan yang pertanyaan yang kedua ya, kalau pertanyaan pertama kan terkait dengan usahanya dari mana, menjalankan usaha tersendiri atau enggak, gitu kan. Yang kedua terkait dengan harta, apakah ada perjanjian pisah harta atau enggak. Itu nanti ada ngaruhnya ke lampiran. Ada kalau misal ada ternyata pisah harta, nanti ada lampiran tersendiri pengisiannya, gitu. Jadi kalau kuncinya yang 3 pertanyaan itu memang ngaruh ke jenis formulir. Yang ketiga kan terkait dengan penghasilannya berapa, 60 juta atau enggak, nantinya ngaruhnya ke formulir S ataupun SS. Sementara yang kedua itu nanti ngaruhnya ke tambahan lampirannya. Tuh. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Maaf Pak, izin bertanya. Boleh Kak Mayura. Tapi sebelumnya ini agak cerita dikit ya Pak. Boleh. Dulu kan sebelumnya dulu pas baru SMA, baru lulus, saya kan beberapa bulan kerja ya. Nah di situ ada kayak calo bikin NPWP gitu. Nah di situ karena saya nggak tahu apa-apa, kebetulan saya dari Sumatera Selatan, nggak tahu apa-apa. Nah, katanya disuruh bikin NPWP kan. Nah di situ saya disuruh bayar 200.000, bikin NPWP 200.000. Dan sekarang NPWP-nya udah jadi, udah ada. Nah sekarang saya udah keluar dari kerja itu. Nah mungkin mungkin NPWP ini masih berguna atau mungkin nanti akan ada masalah, karena kan saya nggak tahu ya Pak.
kalau misal buka e-filing nanti passwordnya apa, itu apa mau bikin masuknya gimana. Tahu-tahu saya nerima NPWP ini bayar. Karena dulu saya nggak tahu apa-apa. Jadi solusinya kira-kira gimana? Nah, ini salah satu kasus yang gimana ya? Sebagai informasi teman-teman, semua layanan di Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dipungut biaya. Gitu ya. Pokoknya diinfokan seluas-luasnya, semua layanan DJP itu tidak dipungut biaya. Kalaupun ada yang seperti itu, laporkan. Itu siapa? Kalau pegawai, laporkan. Kita semua sudah ada saluran untuk pengaduan, baik itu kering pajak ataupun ada email dan lain-lain. Kalau ada petugas yang menyimpang seperti itu. Nah, Kak Mayura ini yang calonnya itu siapa? Gitu kan? Takutnya kan memang orang di luar dari DJP yang mengaku sebagai petugas dan lain-lain. Nah, kalau sekarang kejadiannya sudah punya NPWP, Kak Mayura itu bisa datang ke KPP untuk mengecek statusnya apakah betul-betul NPWP-nya terdaftar atau enggak. Karena kan Kak Mayura bukan yang memprosesnya ya, bukan yang ngajuin, tiba-tiba sudah datang seperti itu. Ditakutkan itu NPWP-nya ya dibuat sendiri sama petugas yang bodong itu gitu kan, dan memang tidak terdaftar kita, misalkan kasus seperti itu. Tapi lebih bagusnya dicek saja ke kantor pelayanan pajak, bisa yang terdekat tanpa, ataupun bisa by phone ke KPP yang dulu terdaftar. Itu bisa dicek juga semuanya datanya benar atau enggak NPWP-nya terdaftar, bagaimana statusnya, apakah masih aktif atau enggak, seperti itu. Nanti setelah dicek statusnya bisa dilanjutkan terkait dengan kewajiban pelaporannya dan lain-lain. Kalau misal ternyata NPWP-nya ada, misalkan seperti itu, statusnya aktif, mendingan Kak Mayura kan masih kuliah dan lain-lain yang tidak mendapatkan penghasilan ya, belum bekerja dan lain-lain, itu mendingan ngajuin NE aja. Nantinya mengurangi beban administrasi Kak Mayura yang harus lapor SPT tahunan dan juga pengawasan di sisi KPP ya, seperti itu. Mendingan begitu aja, seperti itu. Jadi dicek dulu NPWP-nya benar atau enggak NPWP-nya terdaftar. Karena takutnya itu dulu pakai calo, mohon maaf ya, maksudnya itu kan bukan dari pihak DJP ya, dalam hal ini KPP atau bukan, seperti itu. Kita nggak tahu juga kasusnya seperti itu gitu kan. Namun ke depannya nanti kalau teman-teman misalkan mau membuat NPWP, sekarang kan ada layanannya e-registration ya. Jadi NPWP-nya dibuat dengan mengajukan secara online gitu. Lewat ireg.pajak.go.id, nantinya ketika sudah diproses sama petugas KPP akan mendapatkan NPWP elektronik. Jadi sekarang kan jarang pakai kartu ya segalanya. Yang penting kan nomornya sudah ada, itu ada bisa dicek ketika sudah di-approve. Gitu. Itu juga salah satu cara untuk menghindar hal-hal yang terjadi seperti Kak Mayura. Jadinya tidak dimanfaatkan celahnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Dicek dulu ya Kak Mayura ya. Mau misalkan ke KPP, Pak, saya punya NPWP ini, mohon dicek masih aktif atau enggak gitu kan. Takutnya ternyata nomor NPWP-nya abal-abal ya, mohon maaf ya. Kita juga nggak tahu seperti itu. Itu dulu semenjak dapat kan belum pernah lapor sama sekali juga ya Kak Mayura ya. Iya, belum pernah. Belum pernah. Iya. Nanti dicek saja ke KPP. Yang bisa buka datanya sih sebenarnya KPP tempat terdaftar, dalam hal ini di Sumatera Selatan ya? Ya, di sini tertulisnya KPP Pratama Lahat. Oh, Lahat, ya, di Kanwil Sumatera Selatan. Itu bisa dicek juga ke sana. Kalau KPP terdekat hanya bisa mencek apakah NPWP tersebut aktif atau enggak. Tapi kalau detail isinya pelaporannya, apakah sudah ada pernah pembayaran, pernah lapor, dan lain-lain, KPP yang punya akses itu hanya di petugas di KPP terdaftar. Jadi kalau mau tanya isinya, misalkan saya udah pernah lapor belum dan lain-lain, bisa ke KPP Lahat. Gitu. Terima kasih Pak atas jawabannya, penjelasannya. Ya, sama-sama. Pokoknya teman-teman jangan lewat calo gitu, dan juga nggak ada sih calo zaman sekarang ya Bu ya. Semuanya serba online, dipermudah, tinggal teman-teman dicoba aja seperti itu.
Baik, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak, saya mau izin tanya lagi, Pak. Oh, boleh. Kan ada beberapa teman saya yang mempunyai NPWP, tapi untuk PTKP-nya itu masih di bawah 54 juta ya kalau yang kemarin, Iya, Pak. iya, tekan nol ya. Betul, karena masih di bawah. Nah, itu baiknya mereka tuh lapor atau gimana, Pak? Karena udah saya ingetin kan, gimana sistem di kantornya. Mereka tuh kayak, udahlah biarin aja gitu. Terus baiknya gimana ya, Pak? Sebenarnya kalau masih di bawah PTKP bisa mengajukan non efektif juga ya. Kalau misal terbebani dengan kewajiban perpajakannya ini, nggak apa-apa. Itu bisa kok ngajuin itu. Kalau masih di bawah PTKP ada pilihannya ketika mengajukan NP di formulirnya itu penghasilan di bawah PTKP itu ada. Daripada temennya misalkan ternyata dapat surat teguran dan lain-lain terkait dengan pengawasan kewajiban perpajakannya, mendingan diajukan ke NNE-nya seperti itu. Nantinya kalau misal ternyata kalau sudah di atas PTKP dan lain-lain itu bisa mengaktifkan kembali. Gitu. Tapi kalau misalkan saya mau tetap aktif saja berarti ya harus tetap lapor meskipun nggak ada yang dipotong, laporannya nihil juga, kewajiban perpajakannya tetap ada dong. Nantinya bisa dapat surat teguran untuk melaporkan SPT tahunannya dan lain-lain dari pihak KPP. Tentu saja ada pengingat ya, dan seterusnya terkait dengan pengawasan. Jadi infokan saja ke temannya, kalau misal mau dinonaktif dan non-efektifkan, boleh. Tapi kalau misal mau tetap ini, ya jangan seperti itu. Kan kita sebagai warga negara yang baik, melaporkan kewajiban perpajakan itu adalah salah satu wujud dari bela negara kita kepada negara. Gitu aja sih. Suruh lapor aja, nanti dibantu sama Kak Yulita, lapor nihil juga nggak apa-apa. Gitu kan. Kalian belajar tutorial seperti itu. Jadi praktek, ya udah pakai NPWP temannya saja dilaporkan. Iya, sebelumnya udah pernah saya kasih tahu, Pak. Lapor aja, karena kan kita masih di bawah PTKP, nihil aja. Karena saya juga punya teman waktu di kantor pajak gitu, di konsultan pajak dia ngelapornya nihil. Terus kata dia, tapi ada denda nggak sih? Gitu dia bilang, karena kan dia selama ini nggak pernah lapor, jadi dia mikirnya takutnya ke situ, Pak. Denda itu kan nanti sebenarnya kalau tidak lapor kan nantinya ketika sudah diproses sama yang pengawas di KPP itu bisa dikenakan. Gitu ya. Sebagai informasi, sekarang kan mungkin belum ya. Namun teman-teman kalau sudah punya NPWP jangan melewati batas 31 Maret. 31 Maret itu sebagai batas untuk pelaporan SPT tahunan. Kalau lewat dari situ, kalau semisal tiba-tiba datang surat cinta dari KPP terkait teguran dan juga surat tagihan pajak, bisa dikenakan 100.000. Jadi jangan kaget ya teman-teman di sini misalnya wajib pajaknya sudah telat ya, itu sebagai risikonya ya, karena tidak memenuhi ketentuan seperti itu. Nah kalau misal ya sekarang kan belum ya, tapi sekarang kan saya nggak dapat gitu. Mungkin belum saja, karena kan gini, di KPP itu bukan 1 atau 2 yang diawasi, dan itu banyak sekali wajib pajaknya. Jadi ketika penyisiran mungkin belum sempat terproses saja. Intinya seperti itu. Makanya yang penting memang diarahkan saja temannya ataupun wajib pajak untuk paling tidak jangan telat lapor. Jadi tertib administrasi saja gitu. Itu sudah cukup untuk itu. Itu membantu kami dalam bidang pengawasan terkait dengan kepatuhan, dan juga nantinya wajib pajaknya juga lebih lebih tenang ya istilahnya. Malah kalau kayak gitu kan malah jadi deg-degan dong. Temennya kan udah pasti merasa ya saya kan udah ada salah ya di situ ya. Nanti takut ini, takut itu. Beda sama kalau lapornya ya udah lapornya tepat waktu ya. Aman dong, sudah lega seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan?
Kalau diskusi masalah pajak seru ya Pak ya? Seru Bu. Memang sisi perpajakan itu sangat dinamis ya. Mau bagian manapun banyak yang bisa didiskusikan dan memang nggak akan selesai ya Bu ya. Selesai ini nanti ada aturan baru lagi. Selesai yang ini ada update terbaru lagi yang bisa dijadikan bahan diskusi teman-teman. Gitu. Mau dari hal yang perintilan sampai dengan yang bikin mumet macam-macam ada seperti itu. Dari yang mulai simple yang sampai yang rumit aturannya juga ada memang Bu Ayu. Saya pun masih belajar, sama-sama belajar. Kalau dibilang ilmunya juga masih ecek-ecek gitu ya, belum dibandingkan yang sudah senior-senior yang kemampuannya sangat komprehensif. Siap. Kita sampai jam berapa nih, Sah? Ini tadi Mbak Nadia kayaknya ya. Teman-teman yang belum absen untuk dipersilakan absen ya. Diisi ya teman-teman buat kami dokumentasi. Biar dapat angka kredit saya. Ini terkait kerja. Tapi benar Pak, teman-teman relawan pajak ini kemarin dari Piagam Penghargaan saya laporkan ke Simkat Mawa itu sangat menunjang Pak. Jadi dari prodi S1 akuntansi itu kemarin cukup banyak karena dari yang awal itu saya ada berapa ya, sekitar 30 orangan juga kan. Itu sangat membantu pemeringkatan Simkat Mawa gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita dapat juara harapan 1 se-LL Dikti ya di Unpam itu atas ketercapaian mahasiswa aktif ya gitu. Baru harapan 1 tapi alhamdulillah sudah kemajuan luar biasa. Dan ini makanya saya langsung laporkan ke Warik 3 kemahasiswaan gitu terkait dengan pelatihan relawan pajak ini. Ya, jadi dengan menjadi relawan pajak ada nilai plus juga ya buat teman-teman ya. Iya Pak, betul. Selain dapat ilmunya, kemudian bisa banyak belajar seperti itu, dapat sertifikat yang nantinya bisa bermanfaat juga buat teman-teman nanti. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Mohon izin Bu Wahyu, kalau di Unpam masih hibrid atau gimana pembelajarannya? Iya masih hibrid Pak. Kemarin sempat ada isu, sebenarnya kita udah PTMT Pak kemarin, tapi sebagian gitu. Ada reguler pagi sama malam gitu, PTMT udah ada. Terus rencananya di semester depan itu kita mau offline, tapi ternyata malah naik lagi ya Pak. Iya. Bapak juga lagi WFH ya Pak ya? Saya WFH, dan kebetulan lagi genting sih di kantor juga Bu. Oh banyak yang kena ya? Iya di kampus kami juga iya. Jadi kayaknya sih bakal hybrid lagi sih, learning lagi. Iya. Nah terkait boleh Bu silakan. Dan kami punya rencana sih Pak, memang di semester depan nanti kita sesuai dengan waktu itu kan kemarin ya sama Pak Agus Puji gitu untuk para dosen, dan kita kan ada PKM punya rencana ini di luar dari tech center sih Pak. Kita akan mengundang dari Kanwil Jawa Banten untuk masuk ke UMKM gitu. Oh iya. Kan kita dapat kemarin juga kan dari kerja sama UMKM gitu. Jadi pengen kerjasama dari Kanwil Jawa Banten ngisi di UMKM Tangerang Selatan. Nah ya, kita kan ada namanya BDS ya, Business Development Services ya, terkait dengan pembinaan UKM Bu. Oh. Jadi biasanya kita mendatangkan trainer ataupun usaha yang sudah sukses untuk berbagi cerita dan juga berbagi ilmu dengan UMKM. Nah, teman-teman nantinya juga sebagai relawan bisa masuk di situ untuk menyukseskan acaranya ya Bu ya. Itu salah satu kegiatan dari nantinya teman-teman sebagai relawan, selain dari asistensi, fokusnya kan asistensi lewat pelaporan SPT tahunan ya. Nah, selain itu seperti ini, jadi kalau ada kegiatan, baik itu di Tech Center, ataupun kerjasama dengan kami di Kanwil DJB Banten, teman-teman relawan bisa masuk di situ untuk menyemarakan, membantu juga untuk menyukseskan acara tersebut.
Nah, terkait dengan hal itu memang sudah ada si BDS namanya Ibu. Biasanya setahun kita 2 kali sih ada. Nah, terkait kalau misal Unpam dalam hal ini tech centernya sudah ada, misalkan ininya ya jalurnya kita tinggal koordinasi saja sih. Nanti kita turunkan dari pihak kami juga untuk koordinasi. Tuh. Siap. Nisa gimana, Mas? Ada yang mau tanya? Atau sudah dicukupkan? Oke ya Bu, sepertinya. Baik, sudah dicukupkan saja. Bapak Musli Anwari, ingin penutupan, Pak? Mungkin saya menyemangati teman-teman saja, tetap belajar ya teman-teman ya. Nanti ketika sudah jadi relawan bisa bertemu dengan saya juga. Saya tunggu menjadi relawan pajak. Begitu aja mungkin. Semangat. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, yang tentunya akan bermanfaat untuk kita yang akan menjadi relawan pajak pada Maret mendatang. Selanjutnya, masuk kepada acara sesi foto bersama. Para hadirin dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya dan dengan wajah tersenyum menghadap kamera. Jadi teman-teman, kita aktifkan kameranya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya saya izin ambil alih. Kita akan mulai untuk sesi foto bersama. Teman-teman silakan on kamera. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Mayura. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para hadirin. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan dapat dipahami dan menjadi pedoman bagi kita yang akan menjadi relawan pajak pada Maret mendatang. Para audiens yang berbahagia, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Nisa Diolestari, selaku pembawa acara, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Musli, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Sehat selalu Terima Bapak. kasih, teman. Sehat selalu, sehat-sehat ya, jaga prokes semuanya. Wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia, Pak Gatut dari Kanwil di Jawa Banten, luar biasa. Terima Sama-sama kasih. Ibu. Ya. Mohon izin dulu. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Pak. Mohon izin live ya. Terima kasih.